Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laras Setiadinda Prameswari dalam Jurnal KBA. Seorang remaja laki-laki berusia 14 tahun di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tega membunuh ayah kandungnya dan neneknya, serta mencederai ibu kandungnya. Simak liputannya. Kasus tersebut yang melibatkan seorang tersangka tunggal, yakni remaja lelaki berusia 14 tahun ini, setidaknya bisa dianalisa secara psikologis, semisal analisis dari Kathleen M. Hayde, PhD, Profesor Kriminologi di University of South Florida, USA. Dilansir dari CBS News, tanggal 26 Juli tahun 2012, Kathleen menyebutkan bahwa kasus anak-anak yang membunuh orang tuanya sangat berbeda dengan kasus remaja yang membunuh dalam keadaan lain, misalnya saat melakukan perampokan. Kathleen telah menerbitkan 3 buku terkenal tentang pembunuhan oleh remaja, berjudul Mengapa Anak-anak Membunuh Orang Tua, Pelecehan Anak dan Pembunuhan Remaja, serta Pembunuh Muda, Tantangan Pembunuhan Remaja, dan buku ketiga yang ditulis bersama Linda Mears Perez berjudul Kekejaman Terhadap Hewan, Jalan Menuju Kekerasan Terhadap Manusia. Buku terbarunya, Understanding Parricide, When Sons and Daughters Kill Parents, diterbitkan oleh Oxford University Press pada November tahun 2012. Kathleen adalah konselor kesehatan mental berlisensi dan ahli yang ditunjuk pengadilan Amerika dalam hal-hal yang bahwa orang tuanya telah menganiaya dia secara fisik. Anak laki-laki itu kemudian dikembalikan untuk tinggal bersama orang tuanya. 9 bulan setelah dinas sosial mengakhiri pengawasannya, bocah ini membunuh orang tuanya. I'd like for people to understand more about the phenomenon. You know, when you talk about kids killing parents, whether you're talking about juveniles, meaning those under 18, or you're talking about adults, they're always headline grabbers because people are like shocked, they're horrified. Yang disfungsional lainnya, pemicu lainnya adalah karena pola kekerasan keluarga yang terus berlanjut di rumah atau kondisi rumah tangga memburuk sehingga kekerasan meningkat. Remaja semakin rentan terhadap stresor di lingkungan rumah. Juga, ada senjata termasuk senjata api yang sudah tersedia di lingkungan rumah. Ketika kondisi ini terjadi, maka orang tua atau orang dewasa lainnya perlu mengambil tindakan untuk mendapatkan bantuan. Ketika melihat keluarga-keluarga dalam situasi seperti ini, salah satu hal pertama yang ditanyakan oleh Kathleen adalah apakah ada senjata di rumah. Jika demikian, dia menyarankan para orang tua untuk mengeluarkan senjata apapun dari rumah sampai kondisinya membaik secara signifikan. Penelitiannya dan studi yang dilakukan oleh orang lain menunjukkan bahwa dalam sebagian besar kasus, anak-anak dan remaja menggunakan senjata untuk membunuh ayah dan ibu. Analisis Kathleen terhadap ribuan kasus menunjukkan bahwa remaja di bawah usia 18 tahun jauh lebih mungkin menggunakan senjata termasuk senjata api untuk membunuh orang tua mereka dibandingkan pelaku dewasa. Tidak ada usia tertentu untuk mengkategorikan pelakunya. Namun, usia memang relevan ketika mempertimbangkan kemungkinan motivasi atau faktor yang berkontribusi terhadap pembunuhan. Motivasi pembunuhan sangatlah penting karena berkaitan dengan seberapa besar risiko pelaku pembunuhan terhadap masyarakat dan apa yang harus dilakukan demi keadilan. Anak-anak dan remaja kemungkinan besar melakukan pembunuhan ini untuk mengakhiri kekerasan atau untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Terkadang, mereka membunuh karena penyakit mental yang parah. Namun, penyakit mental yang parah tidak terlalu berpengaruh. Anak yang mengalami pelecehan parah. Kedua, anak yang sangat antisosial, dan ketiga, anak yang sakit mental parah. Di antara anak-anak remaja dan dewasa muda, anak yang mengalami pelecehan parah dan anak yang sangat antisosial adalah yang paling umum terjadi. Di antara orang dewasa yang lebih tua, tipe orang dengan penyakit mental berat, dan tipe antisosial yang berbahaya mendominasi. Anak-anak yang mengalami pelecehan parah atau SAC membunuh orang tua mereka yang melakukan kekerasan untuk mengakhiri pelecehan. Orang-orang ini telah dianiaya oleh orang tuanya selama bertahun-tahun. Pelecehan biasanya diketahui orang lain. SAC telah mencari bantuan dari orang lain, namun pelecehan terus berlanjut. Mereka seringkali mencoba melarikan diri, mempertimbangkan untuk bunuh diri, dan, dalam beberapa kasus, mencoba bunuh diri. Seiring waktu, kekerasan dalam rumah tangga meningkat, dan orang-orang ini menjadi semakin stres. Mereka membunuh orang tua yang melakukan kekerasan, karena takut bahwa mereka atau anggota keluarga lainnya akan dirugikan atau dibunuh. Mereka biasanya putus asa, dan tidak melihat jalan keluar lain selain pembunuhan.
Orang-orang ini biasanya memiliki riwayat depresi jangka panjang dan memenuhi kriteria diagnostik gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Anak-anak antisosial yang berbahaya atau DAC membunuh orang tua demi mencapai tujuan mereka sendiri. Dalam kasus ini, orang tua merupakan penghalang bagi mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Orang-orang ini, misalnya, mungkin membunuh untuk mendapatkan lebih banyak kebebasan, untuk terus berkencan dengan orang yang tidak disukai orang tuanya, dan untuk mewarisi uang yang mereka yakini pada akhirnya akan menjadi milik mereka. DAC memiliki pola melanggar hak orang lain jika diinginkan. Biasanya, pola perilaku ini dimulai pada masa kanak-kanak. Remaja yang terus-menerus menentang orang dewasa, melakukan apa yang mereka inginkan dalam jangka waktu mereka sendiri, dan tidak menerima tanggung jawab atas tindakan mereka selama jangka waktu yang lama. Kemungkinan besar akan didiagnosis mengidap gangguan pembangkang oposisi. Jika pola perilaku ini tidak diperbaiki, maka remaja seringkali akan terlibat dalam aktivitas kriminal yang mungkin mencakup kekerasan terhadap manusia atau hewan, perusakan harta benda, penipuan, atau pencurian, atau pelanggaran serius terhadap peraturan oleh orang tua, seperti keluar rumah sepanjang malam atau membolos dari sekolah. Pada titik ini, remaja kemungkinan besar akan didiagnosis menderita gangguan perilaku. Jika pola pelanggaran hak orang lain ini berlanjut hingga melewati usia 18 tahun, kemungkinan besar individu tersebut didiagnosis mengidap gangguan kepribadian antisosial. Pelaku pembunuhan jenis ini jauh lebih berbahaya bagi masyarakat dibandingkan yang pertama dalam hal melakukan pelanggaran berulang kali dan menyakiti orang lain di kemudian hari. Anak-anak dengan penyakit mental yang parah atau SMIC membunuh orang tuanya sebagian besar akibat penyakit mental yang parah. Diagnosis yang umum dibuat meliputi psikosis dan depresi berat. Riwayat penyakit mental yang sudah berlangsung lama umumnya mudah didokumentasikan dalam kasus ini. SMIC biasanya menggunakan pengobatan psikotropika dan paling cenderung membunuh ketika mereka berhenti meminumnya. Mereka mungkin membunuh orang tuanya, misalnya karena mereka mempunyai delusi atau keyakinan yang aneh dan tidak rasional bahwa orang tuanya adalah setan. Mereka mungkin melaporkan mendengar suara Tuhan yang memerintahkan mereka atau halusinasi alias pengalaman sensorik palsu untuk membunuh orang tuanya. Menurut Kathleen, menentukan tipe pelaku pembunuhan berencana tidak semudah kelihatannya. Penilaian yang akurat membutuhkan waktu dan studi yang serius. Pepatah bahwa Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya seringkali berlaku dalam kasus ini. Misalnya, dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan pelaku berusia muda, di mana penyakit mental yang parah biasanya tidak termasuk dalam kasus ini. Dalam banyak kasus, pertanyaannya adalah apakah anak laki-laki atau perempuan tersebut merupakan anak yang mengalami pelecehan parah atau anak yang sangat antisosial. Di satu sisi, Kathleen mempunyai beberapa kasus mengenai remaja yang pada awalnya tampak sangat antisosial, namun evaluasi yang cermat menunjukkan hal yang sebaliknya. Beberapa remaja yang mengalami pelecehan parah mungkin mempunyai penampilan luar yang keras yang memberi kesan kepada orang lain bahwa mereka mungkin antisosial, padahal sebenarnya tidak. Di sisi lain, Kathleen pernah bertemu dengan remaja yang mengalami pelecehan parah dan sangat berbahaya. Bahkan ketika pelecehan terjadi, pertanyaan kritisnya tetap ada. Apa yang mendorong remaja membunuh orang tuanya? Membuat penilaian ini memerlukan evaluasi mendalam oleh ahli kesehatan mental yang memiliki pengetahuan tentang kekerasan dalam keluarga. Dalam praktiknya, Kathleen fokus pada remaja dan dewasa muda yang membunuh orang tua. Dalam kasusnya, Kathleen menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengevaluasi pelaku pembunuhan dan secara rutin berkonsultasi dengan anggota keluarga yang masih hidup. Kathleen juga berbicara dengan teman dan guru pelaku jika memungkinkan. Anggota keluarga sangat penting dalam menguatkan bukti pelecehan, sejarah awal anak, dan dinamika keluarga. Teman dan guru dapat memberikan informasi penting mengenai seperti apa remaja tersebut, bagaimana remaja menangani stres, dan perubahan apa saja yang terjadi pada perilaku remaja dari waktu ke waktu. Demikian jurnal KBA kali ini. Saya Laras Setiadina Permaswari dan segenap kru KBA undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.